salahnya gua sih di situ. Gua nggak pernah ke rumahnya sama sekali, Bang. Gue nggak habis pikir aja gitu kan. Lu pacaran mau hampir 4 tahun gitu kan. Tapi keluarganya si cewek itu nggak tahu gitu. Iya sih, nggak. Kok bisa gitu ya? Sekarang nih ya, yang pacaran setahun atau 2 tahun aja, otomatis lah gitu kan. Dia punya ancang-ancang kan. Mau nikah, mau apa, otomatis kan si keluarganya tuh tahu kan. Tapi Kayaknya kita udah nggak cocok deh. Kita bisa baik-baik aja ya. halo teman-teman, kembali lagi di channel Jejak Cinema TV. Di sini kita akan ngobrol santai, tapi dalam banget. Tentang percintaan, kehidupan, tapi banyak orang yang nggak tahu. Betul banget. Buat kalian nih yang sedang di perjalanan atau sedang nongkrong ya kan, sama sahabatnya, sama temen-temen, bahkan sama pacar. Atau juga yang lagi jadi kaum rebahan gitu, mager, nggak punya agenda keluar, pas banget tontonin ini aja. Kita nggak bermaksud untuk ngasih nasihat, kita cuma kayak berbagi cerita lah dari temen ke temennya lagi gitu, bukan berbagi cerita sedih ya. Oke, dan malam ini kita akan ngebahas topik yang jujur aja. Tapi banyak yang relate. Ini ada seseorang yang dulu berjuang dari nol, tapi ujung-ujungnya ditinggal nikah. Dan ini orangnya ada di sebelah gue nih. Yuk kita sapa. Bro Imam, gimana ceritanya nih? Hmm, Jadi ya awal mulanya sih gue itu nggak bermaksud untuk kayak berpacaran sama si cewek ini, Bang. Iya. Ya entah kenapa namanya kita kayak berkomunikasi tiap hari gitu kan, ketemu terus lama-lama nyaman. Akhirnya gue deket, PDKT, akhirnya jadian lah. Sekitar tuh kita berjalan tuh sekitar 2, 3, hampir 4 tahun, Bang. Mungkin totalnya tuh sekitar 3,5 tahun lah, udah kayak kredit motor mungkin ya, Bang, ya segitulah. Terus tiba-tiba dia ninggalin gua, bahkan dia tuh nikah sama orang lain, Bang. Wow. Pastinya nyesek banget ya. Sabar bro, sabar. Jangan nangis ya, jangan sedih. Dilanjut bro ceritanya. Ya, ya, jadi gini, Bang. Awal mulanya itu gua kenal si cewek ini tuh di tempat kerja gua, Bang. Oke. Ya namanya kita kerja freelance ya, kita kan berbeda-beda tempat terus kan. Ke lokasi A, lokasi B, lokasi bahkan seterusnya gitu. Terus kita juga kayak bertemu orang tuh kan berbeda-beda gitu kan. Iya. Entah cewek, entah cowok, kita banyak kan nemuin orang di situ kan. Nah, di salah satu lokasi itu, ya gue bertemu sama si cewek gue ini, si mantan gue ini, Ya. ketemu. Awalnya itu gue nggak ada niat buat berpacaran atau emang kayak ngincer dia, gue nggak ada niat, Bang. Hmm. Ya spontan aja gitu, namanya kita kayak ngomongin kerjaan, profesional kerja, akhirnya kita tukeran kontak lah, kayak ngebahas cerita atau ngebahas kerjaan gitu kan. Oke. Ya setelah bahas itu ya kita, mungkin kayak dia bikin status, gua komen. Ya begitupun sebaliknya, gue bikin status dia komen juga gitu kan. Entah kenapa kelama-kelamaan kayak gitu sekitar 2 atau 3 bulan lah, Bang, sekitar segituan. Gue tuh kayak mulai nyaman sama dia, Bang. Nyaman, nyaman, akhirnya gue tembak lah gitu kan. Iya. Mau nggak kamu jadi pacar aku gitu kan. Wah gila, gue udah kayak, wah seneng banget gitu, Bang. Diterima gue kan, gue seneng banget gitu kan. Gue dapetin cewek cakep gitu kan. Ya menurut gue cakep dia gitu kan. Iya. Apalagi kan bisa bilang temen gue pun sempet kaget gitu. Gue pacaran sama dia gitu kan. Akhirnya kita tuh berjalan lah.
berpacaran 6 bulan, terus setahun gitu kan. Berjalan lagi tuh 2 tahun. Itu tuh nggak ada masalah sama sekali Bang, nggak ada problem sekali. Nah, masuklah di 3 tahun, hampir ke 4 tahun, 3 tahun setengah lebih lah. Masalah itu gue tuh mudik Bang, pas Lebaran. Pas Lebaran mudik, entah emang karena kita tuh bisa bilang kayak LDR lah. Terus tiba-tiba dia tuh kayak minta putus sama gua, minta masing-masing dengan bahasanya dia tuh kayak kita bisa baik-baik aja ya gitu kata dia kan. Gua kaget bang. Terus nggak lama kemudian dia nikah bang sama Wow. orang baru. Gua nggak tahu di mana awal mulanya dia tuh kayak kepikiran buat ninggalin gua bang. Gua nggak tahu di mana awal mulanya bang. Nah, itu awal mulanya dia berubah ya? Nah, ya gua nggak tahu sih maksudnya bang awal mula dia berubah itu di mana sih gua nggak tahu tepatnya di mana ya. Tapi yang pasti itu kalau yang gua rasa itu yang dari 2 tahun ke 3 tahun itu aman-aman aja. Hmm. Mungkin dari 3 tahun ke 4 tahun ini bang, kayak mungkin ya kita yang gue bilang kan, gue tuh kayak ngejalanin apa-apa tuh kayak sama-sama dia terus. Kayak gue tuh bisa dibilang tuh kayak antar jemput lah bang. Gue kayak Hmm. janjian nih di satu tempat, ketemu di tengah-tengah jalan gitu kan. Hmm. Ntar akhirnya gue nganterin dia ke tempat kerjaan, Hmm. berangkat bareng gitu. Hmm. Pakai jas hujan, hujan-hujanan bareng gitu. Hmm. Bisa bilang kayak susah senang bersama lah. Iya. Itu setahun, 2 tahun itu tuh gue laluin sama dia. Hmm. Kayak rasa pahitnya, mungkin dia juga ngerasain yang hal sama gitu Iya. kan. Gue nggak bisa kayak menilai, wah gue udah susah payah buat lu nggak bisa. Karena kan kita tuh susah senang bareng gitu. Tapi yang di luar pemikiran gue, terus yang di luar ekspektasi gue, kok dia malah nikah sama orang lain. Itu tuh setelah gue mudik. Itu tuh posisinya tuh pas Idul Fitri bang. Hmm. Gue mudik sekitar sebulan kurang lah, 2 bulan, 2 minggu lah, 2 minggu apa 3 minggu gitu. Gue kan mudik kan keluar kota ya bang, itu Hmm. kan kayak butuh waktu lama. Terus bisa dibilang tanda kutip kampung gue itu susah sinyal juga gitu bang. Kayak Hmm. komunikasi itu bisa dibilang jarang lah. Iya. Nah di sinilah gue nggak tahu nih awal mulanya dia tuh bisa dibilang tanda kutip selingkuh atau emang berpikiran kayak LDR. Terus gue nggak ada waktu, jadi akhirnya dia nyari pelampiasan dari orang baru yang bisa dibilang buat nemenin dia. Gue nggak tahu ya, misalnya awal Iya. mulanya di situ bukan gitu. Hmm. Tapi kalau feeling gue sih di situ. Karena kan gue bilang tadi kan, gue selama setahun, 2 tahun, 3 tahun bersama-sama sama dia Hmm. yang gue bilang antar bareng gitu kan terus kayak OTW kerja Iya. bareng terus nyari makan bareng Ya pokoknya romantis lah. romantis lah pokoknya bersama-sama terus gitu bang ya mungkin setelah yang kayak gue mudik dia kayak merasa entah mungkin tanda Iya. kutip kesepian Iya. gitu kan terus nggak ada yang merhatiin gitu kan Hmm. nah, biasanya kan gue kayak ngechat tuh yang Hmm. jangan lupa makan terus Iya. yang kamu besok kerja di mana aku Iya. anter dia udah sekalian gitu akhirnya gue anter gitu nah tiba-tiba pas gue mudik itu mungkin dia ngerasa kayak nggak ada siapa-siapa, nggak ada sosok yang bisa jadi temennya dia gitu. Ya mungkin gua nggak nyalain dia juga gitu bang. Mungkin salah di guanya juga gua kayak bikin apa kayak nilai penilaian diri gua sendiri kayak Hmm. introspeksi diri ya mungkin ini kesalahan gua yang menurut dia tuh kayak penting terus gua ngerasa dia tuh nggak penting gitu gua tinggal mudik tapi posisinya gua serba salah juga Iya. gua tinggal mudik itu bukan karena emang masalah sepele kan yang gua pernah cerita ke lu juga kan kalau kakek gua ini tuh sakit gitu makanya gua nemenin nyokap gua buat pulang kampung gitu Itu daerah mana, bro, kampung? di daerah Sumatera Oh, di Sumatera. Oh, Sumatera Padang ya ya? Padang ya nah Oh, gua daerah iya. situ Padang ya tahu sendiri lah lu Padang kan mungkin bisa bilang tanda kutip bisa susah sinyal lah Iya. gua nggak bisa samain kayak di ibu kota gitu Iya. gua ngubungin dia bisa dibilang kalau nggak satu rumah atau nggak ketemu Iya. gitu kan gua pasti bisa bilang kayak waktunya makan siang waktunya makan malam atau waktunya tidur gua pasti chatting dia Iya. gua pasti bisa video call atau gua telepon kalau di Padang itu gua kayak ya udah cuma chat itu ya semasuknya aja gitu kalau Iya. ada sinyal bagus gua chattingan Jaga sinyal, ya lu udah chat. pasrah nggak bukan nggak di chat gue chat tapi kayak lebih ke pasrah tuh pasti kayak anjir masih ngejam gue sabar gitu kan bahkan gue tuh kayak ngebom juga bang dua Hmm. tiga chat gue bom kok masih ngejam gue kayak gimana gitu kan akhirnya gue berlalu kayak gue tuh tau tuh dia tuh kayak minta putusnya pas gue di Padang Iya. bang pas itu gue lagi Tapi di itu, Bang, kan lu kan nggak ngechat nih. Itu mm, kan kena sinyal tuh, ya mm. kan? Nah, pas udah ada sinyal, otomatis ada chatan apa gimana gitu. nah Itu itu si cewek itu, yang cewek lu itu ngechat apa enggak ke lu? nah itu dia nggak ngechat sama sekali bang Oh, itu tuh kayak apa karena lu nggak ngechat? Apa gimana itu? kalau beda gue sih bang aduh
Lucu banget. Tapi gue nggak tahu juga sih. Ya itu gue bilang tadi kan, apa emang awal mulanya di situ yang dia Iya. udah nemuin sosok baru gitu kan. Jadi itu kayak nggak ngechat gue tuh mungkin di situ, mungkin Iya. udah ada orang baru. Akhirnya udah perhatian dia udah teralihkan ke orang baru daripada ke gue Iya, gitu betul. kan. Nah ini tuh lanjut lagi bang ya, gue Ya, lanjut lagi dilanjut. itu posisi pas lagi di kamar, gue di kamar di kampung di rumah nenek gue. Ya itu tuh gue lagi gabut gitu kan, lagi emang bisa bilang sinyal. Chat gue aja belum masuk ke dia gitu kan, masih ngejam, tiba-tiba chat dia masuk, Hmm. yang kayaknya kita mulai sekarang itu masing-masing aja ya kayak gitu kan, Iya. kayaknya kita udah nggak cocok deh, Hmm. kita bisa baik-baik aja ya. Hmm. Pas gue baca gue kayak lemes bang, gue kayak nggak bisa berkata-kata banyak gitu, yang di dalam pikiran gue tuh, kok lu bisa tanpa sebab, tanpa alasan bilang kita bisa baik-baik aja ya, Iya. terus kita udah nggak cocok ya, terus selama 3 tahun. Ya gue bukan maksud untuk ungkit-ungkitan bang, gue bukan maksud untuk kayak gue ngerasa si paling berjuang gitu, gue Iya. nggak bisa gitu kan. Dia juga berjuang sama, tapi seenggaknya lu nilai gue lah, lu inget lah, tanda kutip gue nggak minta buat diinget, tapi seenggaknya Iya. seenggaknya lu kepikiran lah. Hmm. Oh, gue tuh udah berjuang loh buat dia, kok dia tiba-tiba tanpa sebab apapun itu bilang kayak gitu, gue kayak kaget. Gue awalnya kayak sempat ngasih kayak mempertahankan lah, maksud kamu gimana ya, kata gue gitu kan. Aku nggak mau pisah. Oh, lu itu ngechat? Ngecek gue balas langsung. Oh. Tapi ya itu namanya sinyal, ini nggak masuk, gue kesel gitu kan. Itu Tapi pas udah ada sinyal, lu nggak coba telepon apa gimana? udah, itu tetap menyambungkan. Ini diangkat nih, benerin diangkat menyambungkan. Itu tuh nggak suara. Akhirnya gue boom chat kan, yang aku nggak mau kayak gini. Kita udah berjuang, kita udah susah seneng bareng, kita udah merintis gitu kan, bareng-bareng bersama-sama. Aku nggak mau kayak waktu kita tuh terbuang sia-sia, karena gue kan emang ada planning juga kan buat bisa dibilang nyeriusin dia lah. Hmm. Mungkin ya gue minta waktu setahun, misalnya di tahun kelima mungkin gue bakal Hmm. nikahin dia gitu kan. Tapi Allah kayak berkehendak lain bang. Tapi itu bro, semenjak lu pacaran itu, Hmm. lu udah kenal sama keluarganya, apa orang tuanya, apa adiknya, kakaknya gitu? Nah, salahnya gue sih di situ, gue nggak pernah ke rumahnya sama sekali Oh, bang. lu belum pernah? Iya, gue selama 4 tahun, Selama 4 tahun? iya 3 tahun sampai 4 tahun gak pernah ke rumahnya. Anjir. Gue selalu janjian di tengah-tengah gang, di tengah-tengah jalan, misalnya kayak mungkin di tengah-tengah kayak jarak dekat sama dia ada rumah gue gitu, janjian kita berangkat kerja sama-sama. Gue nggak pernah namanya Ya jadi nganterin dia ke rumah. istilahnya tuh keluarga dia itu nggak tahu dong bahwa lu pacaran sama cewek ini. Nggak tahu. Astaga. Bodoh banget gue kayaknya ya, apa gimana tuh menurut lo? Ya enggak, gue nggak habis pikir aja gitu kan. Lu pacaran mau hampir 4 tahun gitu kan. Tapi keluarganya si cewek itu nggak tahu gitu. Iya sih nggak. Kok bisa gitu ya? Sekarang nih ya, yang pacaran setahun atau 2 tahun aja, otomatis lah gitu kan. Dia punya ancang-ancang kan. Mau nikah, mau apa, otomatis kan si keluarganya tuh tahu kan. Tapi anjir loh. Ya makanya Ini nggak tahu. gue kayak gue sempat sempat bener Iya, sempat iya. bang setelah putus sama dia setahun apa ya, kalau nggak salah setahun setengah, setahun kayaknya, setahun deh. Oke. Gue baru kepikiran, gue berhubungan sama dia, berpacaran sama dia hampir 4 tahun. Betapa bodohnya gue bang ya, gue 3,5 tahun hampir 4 tahun gitu berhubungan sama dia, berpacaran, seneng, suka duka bareng, tapi nggak pernah dibawa ke rumah. Anjir. Gila, 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 gila. Bingung aja gue selama 4 tahun gitu. Mau 4 tahun belum pernah ketemu sama orang tuanya, keluarganya. Gila lu bang. Oke bang, lanjut bang. Nah, ya gue lanjut lagi ya. Gue Oke. itu tuh sampai sampai gue di kamar ya, di kamar di rumah nenek gue itu, gue lagi main handphone. Akhirnya gue kayak coba terima lah. Gue terima karena emang udah bisa bilang kayak berbagai macam perdebatan lah. Ya mungkin nggak bisa gue ceritain semua ya. Namanya debatan mungkin ya namanya ada keselnya, ada emosinya gitu. Gue mungkin kayak bisa tanda kutip ya menjurus ke kasar lah kayak. Iya. Maksud lu apa kayak gitu kan? Gue udah berjuang loh, mati-matian buat lu. Pikiran lu mana? Gue kayak ngomong kasar kayak ngomong Iya.
Ya gue nggak kayak sampai kayak ngebeng-beng gitu, kayak ngomong biasa aja kayak lu gua gitu ya, awalnya aku kamu, gua ubah ke gua lu gitu kan. Akhirnya ya udah dengan legowo gue terima. Ya udah, kalau emang itu pilihan kamu, kalau emang itu udah pikiran kamu matang-matang, aku bakal terima apapun itu yang kamu mau gitu kan. Ya udah, kalau emang itu pilihan kamu, ya udah kita masing-masing kata gue. Akhirnya dia cuma baca doang tuh chat, nggak Hmm. dibalas sama sekali. Makin nyesek gue, kayak anjir, gue itu panjang-panjang loh kayak koran gitu kan. Ya udah, jika itu yang kamu mau gitu kan, Dia nggak balas. nggak bales. Akhirnya gue lah putus sama dia bang. Singkat cerita, itu setelah putus sekitar seminggu kemudiannya gue balik lagi ke Bogor. Setelah balik ke Bogor, gue udah istirahat gitu kan, udah kayak udah fit lagi lah, gue nongkrong lagi sama teman-teman gue di rumah. Mungkin lo tau juga teman gue gitu Ya. kan. Gue nongkrong sama teman gue ini, dan gue cerita sama temen gue ini, bro, gue putus sama mantan gue, sama pacar gue ini gitu kan. "Loh, putus kenapa?" kata dia gitu kan. Nggak tahu, tiba-tiba dia bilang putus dengan alasan mudah-mudahan kamu bisa nemuin cewek yang lebih baik atau yang pas buat kamu gitu. Kita udah nggak cocok, kita terus baik-baik aja. Loh kok kayak gitu, kata temen gue, bingung kan. Gue juga nggak tahu salahnya gue di mana. Gue nggak tahu kenapa dia mutusin Hmm. ngambil keputusan itu Ya. sendiri. Gue juga bingung, kata gue gitu kan. Oh iya mam, kata temen gue gini, oh iya mam, gue inget, kata dia gitu kan. Hmm. Dulu kalau nggak salah itu waktu lu pulang ke kampung, dia sempat ngambil baju di gua, karena kan dulu kan syuting itu kan kayak gua tuh kerja gitu kan. Dia kayak bajunya ketinggalan musim hujan, Hmm. gue titipin dulu di rumah temen gue di base camp. Hmm. Dia ngambil baju, dia cerita katanya kalau lu itu selingkuh mam. Nah, Hmm. gue langsung connect dong. Gua jangan-jangan pas gua di Padang, yang gua chat nggak bales atau emang bisa bilang kan sinyal kan. Gua taunya kan dia nggak tahu ada sinyal. Gua nggak ngasih penjelasan juga ke dia. Karena WA gua tuh ngejam kan. Jangan-jangan dia bisa dibilang kayak balas dendam dong. Dia bisa bilang deket sama cowok lain. Karena dia mikir gua tuh selingkuh. Hmm. Tapi ya mau gimana, itu udah 2 minggu hampir sebulan. Gua Ya. nggak bisa kayak validasi. Gua nggak bisa kayak, ya aku nggak selingkuh. Hmm. Aku selingkuh. Nggak, bukan mungkin dong. Hmm. Gua nggak kayak nggak bisa gitu ngechat. Akhirnya gue kayak coba terima, gue coba legowo bang, gue kayak coba ikhlasin gitu Hmm. kan. Ya udahlah, gue berjalan lah seperti biasa, gue kerja sendiri, gue ngejob sendiri, berangkat Ya. sendiri gitu, pakai motor. Yang biasanya gue ditemenin dia, terus di setiap lokasi yang berbeda-beda, di tiap tempat yang berbeda-beda, orang tuh selalu nanya, tumben mam, lu sendiri, tumben mam, lu nggak sama dia, tumben mam, lu sendiri mulu main game gitu. Kan biasa gue sama dia terus nempel, bercanda-bercanda, bikin video, bikin konten gitu kan, kayak bikin TikTok gitu kan. Ya nggak apa-apa, lagi pengen sendiri aja. Gue belum gue sepil. Hmm. Kalau gue tuh udah putus sama dia. Tiba-tiba bang, singkat cerita tuh 2 bulan kemudian, gue dapet info dari teman kerjaan gue. Hmm. Kalau mantan gue ini nikah sama cowok lain. Wow. Oke, mungkin itu udah jodohnya dia. Gue coba terima itu Ya. jodohnya dia. Tapi yang nggak gue terima, ya mungkin setiap cowok atau setiap orang gitu kan, cewek mau cowok, punya kelebihan atau kekurangan masing-masing ya. Mungkin dia punya sudut pandang beda juga. Gue juga punya sudut pandang Ya. berbeda-beda juga kan. Kalau dari sudut pandang gue bukan bermaksud untuk ngeremehin orang ini gitu, atau suaminya dia ini, gue Ya. nggak bermaksud untuk ngeremehin. Kalau dibandingin sama gue ngerasa gue lebih di atasnya dia gitu. Hmm. Tanda kutip, karir gue lebih bagus dari dia gitu. Dia baru terjun lah, pahitnya baru basah gitu. Gue udah bisa bilang udah setahun 2 tahun lebih dulu dari dia. Kok Hmm. dia lebih milih Ono? Apa sih kelebihannya dia? Gue nggak tahu gitu. Apa emang tanda kutip pelampiasan dia ke gue nggak tahu gitu kan. Hmm. Akhirnya gue kayak kaget aja, gue kayak udahlah, semuanya gue ambil pembelajaran pengalaman gue selama 3 tahun, ambil 4 tahun berpacaran sama mantan gue ini, nggak pernah diajak ke rumahnya gitu Ya. kan. Terus bahkan diputusin secara sepihak, yang kata teman gue kalau gue itu selingkuh. Dia cerita Ya. ke gue tuh kayak mungkin nggak masuk akal gitu, dia mungkin nggak tahu dari mana gue selingkuh. Hmm. Gue nggak tahu, padahal gue nggak pernah sama sekali selingkuh sama dia. Hmm. Gue setia cuma sama dia doang.
Mungkin gue sebelum sama dia oke, gue kenal sana sini Ya. sama cewek sama cowok. Karena gue tuh nggak bermaksud kayak buat pacaran, gue kayak nambah relasi aja bang. Ya gue ambil apa kayak pembelajaran aja lah. Mungkin gue sama mantan gue ini, Allah kayak ngasih petunjuk lah. Lu boleh fokus sama satu orang, tapi lu jangan lupa fokus ke yang lain. Karena gue akuin bang, gue selama sama si mantan gue ini, gue tanda kutip lebih ngutamain dia. Gue selalu utamain dia, gue kayak prioritasin dia lah. Dia nyuruh A, gue langsung berangkat. Dia nyuruh B, gue langsung iyain. Gue tanpa sadar kayak orang tua gue sendiri pun nggak pernah kayak gue, nggak pernah kayak gituin sama gue gitu. Mungkin ini pembelajaran dari Allah, kalau gue tuh kayak harus bisa nentuin pilihan. Akhirnya nggak lama gue sekitar 2 tahun kemudian gue baru bisa ngelupain dia total bang. Ya mungkin sampai situ aja cerita gue bang, yang bisa bilang ambil pengalaman lah dari cerita gue ini, buang buruknya. Jangan sampai yang lu bilang tadi, kok bisa gitu kan, hampir 4 tahun pacaran nggak dibawa ke rumah gitu. Mungkin takutnya nih penonton-penonton kita bang, ada juga yang pacaran nggak dibawa ke rumah gitu ya. Bisa diambil pembelajaran bang ya. Oke. Nah, itu sekarang kan lu udah putus nih. 2 tahunan ya. Hmm. Nah, lu udah Kalau sekarang sih total udah hampir 4 atau 5 tahun, udah lama juga. Maksudnya 2 tahun itu setelah gue putus sama dia, gue baru bisa move on 2 tahun. Kalau sekarang tuh udah 6 tahun atau 5 tahun gitu. lu udah ada pengganti baru apa gimana gitu? Nah dulu tuh gue sempet setelah 2 tahun itu gue sempet nemuin, tapi ya gue takutnya anak orang itu gue jadi pelampiasan, akhirnya gue keep. Jadi kayak gue skip lah, nggak gue lanjutin. Kalau sekarang Tapi lu setelah udah pacaran apa gimana? gue masih deket, Oh, masih tapi deket. gue Oh, tuh PDKT gitu. PDKT, tapi gue nggak ngerasa kok si cewek yang baru ini nggak kayak mantan gue. Takutnya si cewek baru ini kayak korban gue nggak mau lah. Akhirnya ya kita masing-masing aja teman-teman, nggak kayak gue follow up lagi. Tapi kalau untuk sekarang itu rahasia, itu tidak boleh Tapi ada kan? kepo banget nih ya, kepo dia guys, nggak boleh kepo ya guys. Nih, ini bisa jadi pembelajaran nih. Lu semua tuh nggak boleh kepo sama urusan orang lain. Kalau diceritain baru. Enggak kan, gua kan cuma nanya kan gitu kan. Ada apa enggak gitu kan? Pengganti si cewek yang dulu itu gitu kan. Oh, kalau sekarang sih alhamdulillah ya insya Allah mungkin ya namanya pengganti, kita nggak bisa bilang pengganti ya, karena kan setiap orang tuh mempunyai sifat dan karakternya yang berbeda-beda. Kita nggak bisa bilang ngeganti, tapi orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Pak. Iya. Gitu. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ceritanya dari Bang Imam. Kita ambil hikmahnya dan pembelajarannya ya. Yang penting itu Bang, kita buanglah yang buruknya gitu. Iya. Jangan sampai ya yang gua alamin gitu kan, pacaran lama-lama, Nah, itu. tapi ya itu gua baru kepikiran itu Bang, tapi kan dibawa ke rumah, kok sebodoh itu gua gitu ya. Ya pokoknya kalian buanglah yang buruk-buruknya ya. Pokoknya jangan sampai apa yang gua alamin atau yang gua rasain kalian mengalaminya juga gitu. Kalau bisa ya udah 2 tahun lu nikah. Iyalah, iya kalau bisa gitu ya. Gak usah lama-lama ya. Ya gue usah lama-lama. Tapi ini jangan ketawa-ketawa aja nih. Next konten katanya lu ada cerita juga ya katanya. Ya, Kita mungkin spill dikit nih buat ada lah, next judulnya. tapi next judul ya. Nah, itu Gue juga kan cerita. kita spill dikit dulu nih. Itu tuh kalau nggak salah tuh cerita tentang almarhum istri lu ya. Itu tentang LDR. Nah, itu kan gua dulu LDR ya. Dari awal pacaran ya. Iya, dari awal pacaran sampai gua nikah itu ya pokoknya nantilah gua ceritain lah, nggak bisa sekarang. Tapi dibawa ke rumah kan. Ya iya, dikenalin sama orang tua kan. Udah kan usah ledek. Ya udahlah. Pada gua jadi ledekin mulu dah. Udah tutup gua nggak mau, ntar gua malah diledekin mulu lagi. Kacau. Oke, teman-teman. Ceritanya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa ya, subscribe, Like komen, dan share biar kita tuh semakin semangat lah ya memperbaiki konten kita yang mungkin bisa bilang kayak masih kurang lah. yeah. Ya pokoknya sampai ketemu di konten selanjutnya. Selamat malam.